berjumpa lagi bersama podcast Sumba Bersama. Nah, di episode 2 kali ini, sebelumnya kita udah perkenalan nih tentang paslon nomor urut 01 ini, Kak Farel dan Kak Reina. Nah, maka episode kedua ini kami mengambil tema tentang program unggulan dari paslon nomor urut 01. Nah, masih bersama Kak Farel dan Kak Reina nih. Hai. Jadi berbicara tentang program kerja nih Kak ya, sebenarnya ini sangat penting Kak, karena sebelum-sebelumnya paslon nomor urut lain dan tahun-tahun kemarin juga membawa suatu program kerja yang untuk Kak Farah dan Kak Reina. Kalau terpilih nih menjadi Bukma dan Babukma, apa saja inovasi yang Kakak berikan untuk KMFE ke depannya yang sangat berbeda nih daripada tahun-tahun sebelumnya? Menarik. Baiklah teman-teman, sebelum aku sama pasangan aku, Reina, menjelaskan apa aja yang menjadi program kerja unggulan ketika memang terpilih menjadi Gubernur Mahasiswa dan Wakil Gubernur Mahasiswa BMKM-FE Unsri 2021. Mari kita dengungkan dua kata yang menjadi alasan kita terus bergerak selama menjadi mahasiswa untuk menentang yang namanya penindasan atas nama rakyat. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan Indonesia! Hidup perempuan Indonesia! Baiklah teman-teman, berbicara program kerja unggulan itu adalah suatu keharusan ketika memang menjadi gubernur mahasiswa dan wakil gubernur mahasiswa. Pada kesempatan kali ini, aku bersama Reina bakal menjelaskan berbagai program kerja unggulan dan program unggulan yang bakal kami bawa ketika memang terpilih menjadi gubernur mahasiswa dan wakil gubernur mahasiswa. Yang pertama adalah tagline besar ketika memang kami terpilih di hari pertama untuk melaksanakan yang namanya reformasi kolaborasi. Kenapa harus ada reformasi kolaborasi? Seperti yang kita ketahui, bahwasannya saat ini seluruh BU dan HMJ ataupun BEM DPM yang ada di Fakultas Ekonomi itu mencapai visi misinya hanya secara organisasi masing-masing. Tetapi teman-teman lupa bahwasannya kita bergerak, kita melaksanakan kegiatan itu hanya satu sebenarnya, yaitu bagaimana mewujudkan visi misi dari Fakultas Ekonomi itu sendiri. Yang dalam artian kita harus adanya harmonisasi, harusnya adanya sinergisitas untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada di Ormawa, HMJ dan lainnya. Dan juga teman-teman ketahui bahwasannya kita berada di dua kampus nih, ada kampus Palembang dan ada juga kampus Indralaya. Nah, bagaimana dengan adanya reformasi kolaborasi kita bisa selaras dalam berjalan, kita bisa selaras dalam mencapai visi misi dari Fakultas Ekonomi itu sendiri, yang pada akhirnya kita bisa mencapai dan menghasilkan sebuah karya. Seperti itu. Kemudian yang kedua ada yang namanya beasiswa dari kawan untuk kawan. Nah, seperti yang kita ketahui dan Reina sudah sebuti di perkenalan tadi, bahwasannya ada kebermanfaatan BEM yang kurang dirasakan oleh mahasiswa itu sendiri. Yang berarti kurang optimal kebermanfaatan BEM. Maka dari itu aku bersama Reina ingin menghadirkan sebuah gagasan baru yang selama ini belum pernah terpikirkan, yaitu bagaimana BEM mampu menghasilkan beasiswa bagi orang-orang yang memang membutuhkan secara finansial. Untuk dananya atau untuk biayanya kita bisa melakukan urunan dana atau funding money dengan sumbangan seluruh Ormawa atau seluruh KMFE yang ada di Unsri. Untuk teknisnya bakal aku jelaskan ketika memang terpilih menjadi gubernur mahasiswa dan wakil gubernur mahasiswa. Jadi sini ingin menghadirkan lebih banyak kebermanfaatan untuk KMFE dan salah satunya melalui program kerja yang sudah disebutkan Pak Arel. Ada lagi Arel ya pastinya? Oke. Ada Lagi nih. Kemudian yang selanjutnya adalah ekonomi in action. Seperti yang kita ketahui bahwa salah satu tridharma perguruan tinggi adalah pengabdian masyarakat. Cuman ekonomi in action ini bukan pengabdian ke desa, bukan semacam mitra desa, bukan. Akan tetapi bagaimana mahasiswa dapat, khususnya KMFE, dapat menyentuh kalangan terdekat terlebih dahulu, sekitar Universitas Sriwijaya ataupun sekitar kota Indralaya ataupun kota Palembang. Bagaimana? Karena kita tuh sebelum merangkak jauh ke tempat lain harus memperhatikan sekitar kita dulu ya. Iya, benar banget. Bagaimana kita bisa menjamah orang-orang yang masih buta huruf, orang-orang yang belum bisa menghitung, atau orang-orang yang berada di jalanan yang tidak dapat mengenyam pendidikan. Nah, disitulah ekonomi in action bakal melaksanakan kegiatannya seperti rumah sekolah tanpa atap dan lain sebagainya. Nah, kemudian saat ini rektor kita mencanangkan bagaimana Universitas Sriwijaya mampu menjadi World Class University. Akan tetapi perlu teman-teman ketahui bahwasannya saat ini secara prestasi untuk Universitas Sriwijaya pun masih minim.
Nah, berangkat dari keadaan itu, aku sama Rena sudah memformulasikan sebuah program kerja yang mana dapat menciptakan iklim prestatif yang ada di KMFE itu sendiri dalam bentuk internasional coaching klinik atau internasional event coaching klinik, di mana nanti kita akan menghadirkan narasumber baik dari internal Unsri seperti yang ada dosennya atau mahasiswanya ataupun dari luarnya, sehingga teman-teman bisa tahu bahwasannya di luar sana ada loh program kerja internasional atau ada event internasional di luar sana. Bahkan ya Kak, karena mengingat Universitas Sriwijaya kurang di kancah internasional Iya, kan. benar banget. Jadi itu kita usahakan lagi agar Universitas Sriwijaya lebih citranya lebih dibangunkan ke internasional. Oke, selanjutnya ada yang namanya program kerja Sriwijaya Leader Summit. Berbicara mahasiswa tentu tak lekat dengan oleh namanya pergerakan mahasiswa. Bagaimana BMKMFE mampu melatih critical thinking dari mahasiswa itu sendiri, sehingga ketika memang terjadi sebuah kebijakan yang bertentangan oleh masyarakat yang dibuat oleh pemerintah, mahasiswa dapat menjadi problem solver. Dari situ kita latih critical thinking dan menjadi problem solver. Dan juga teman-teman BMKMFE pada 2021 ingin merubah mindset bahwasannya turun ke jalan adalah pilihan terakhir. Kita akan melaksanakan pergerakan melalui jalan konstitusional yang lebih intelektual, yang lebih aktual dan lebih elegan. Dan Yang ada satu lagi poin Rel, harus kontekstual, tepat sasaran kayak Oke. gitu. Nah, kemudian ada yang namanya International Campus Visiting yang selama ini belum pernah dilaksanakan, dan kebetulan ketika aku menjadi badan pengurus harian BEM, aku pernah mewacanakan, tapi karena memang COVID-19 Belum terrealisasikan. terrealisasikan. Nah, bagaimana kita mampu belajar dari kawan-kawan yang ada di luar sana seperti di Malaysia, di Singapura ataupun di negara lainnya, bagaimana pola pikir mereka, bagaimana culture mereka, ataupun bagaimana materi-materi yang mereka dapatkan di universitas tertentu. Nah, yang harapannya nanti dapat membuka pandangan kawan-kawan yang ada di KMFE secara global dan akan memberikan impact secara signifikan terhadap kemajuan KMFE itu sendiri. Terus Kak, ada program apa lagi nih selanjutnya? Kak Rena mungkin. Oh, mungkin Kak Rena nih, ya. karena Kak Rena baru dikit ya ngobrol-ngobrol dengan Kak Rena. Lanjutin nih Kak. Aku take over ya Rel. Iya. Jadi dari sekian banyak yang Farel sebutin, ternyata masih ada lagi program banyak banget ya, Pak. unggulan yang ingin kita berikan untuk KMFE pastinya. Nah, sedikit menyinggung, aku selama di BMKMFE ini kan menjadi anggota dan sekarang itu menjadi sekdin Adkesmakan. Aku merasa bahwa advokasi kesejahteraan mahasiswa ini masih terfokuskan pada pergerakan ke akademik, benar nggak? Benar Mungkin banget. saya merasakan bahwa selama ini kita ingin berfokusnya kepada akademik, fasilitas, dan juga Iya. masalah keuangan. Sementara aku sama Farel berpikir bahwa kesejahteraan mahasiswa tuh lebih dari itu, kayak gitu. Bukan hanya akademik ya. Kita tuh harus memperhatikan kesejahteraan mahasiswanya itu sendiri. Nah, di sini penting mengenai kesehatan mental atau psikis yang dimana merupakan suatu hal yang vital untuk mewujudkan kesejahteraan mahasiswa. Iya, benar banget. Jadi kan kita sebagai mahasiswa dalam menjalankan kegiatan perkuliahan dan lain-lain kan mungkin ada hal-hal yang menyangkut di luar yang bisa mengganggu kesehatan mental kita. Jadi di sini ingin menyediakan pelayanan untuk KMFE sebagai hal ya untuk membantu mereka untuk bersosialisasi dengan baik gitu, terus juga mencapai prestasi yang terbaik. Nah, di sini bentuk wadahnya bakal ada pelayanan secara langsung seperti ada pelaporan mengenai bullying mungkin ya, mungkin banyak yang merasakan itu tapi belum ada wadahnya untuk menyampaikan seperti itu. Terus selain itu ada gangguan atau apa sebutannya Kekerasan iya seksual. benar, kekerasan seksual yang mungkin bisa dirasakan oleh mahasiswa baik secara verbal maupun non verbal kayak gitu. Hal-hal yang penting seperti itu sangat fundamental yang harus kita pikirkan. Yang belum terpikirkan Iya. sebelumnya ya. Iya benar banget saya. Keren banget nih. Jadi di sini perwujudan dari kesejahteraan itu nggak cuma bagaimana pemenuhan fasilitas dan lain-lain. Kita harus memikirkan bagaimana mahasiswa itu sendiri dalam menjalankan perkuliahan. Karena outputnya kembali lagi bagaimana mereka bisa mencapai prestasi dengan baik kayak gitu. Nah, itu soal program unggulan yang namanya Economic Care Center. Nah, selanjutnya ada lagi dalam outputnya ya dari sebagai mahasiswa yang bisa menjalankan perkuliahan dengan baik, tentu mereka akan lebih matang dalam mempersiapkan kehidupan pasca kampusnya. Nah, di sini program unggulannya adalah nama Career Starter Pack yang sebelumnya belum ada di KMFE Unsri. Mungkin Farel dan Sena sadar ya bahwa
kita tuh memang sudah memang sudah di dalam Iya. revolusi 4.0 yang dimana kita harus memikirkan ke depannya itu akan Hemat semakin kita ya Kak, ke Iya, depannya benar, bagaimana, benar, karena iya. kita udah di semester 5 nih, hampir lulus juga, pasti Iya. kita mikirnya ke depan untuk dunia kerja ya Kak ya. Bener banget, sebelum terlambat dari sekarang kita pikirkan seperti itu teman-teman, supaya menjawab kebutuhan di dunia pekerjaan seperti Iya, itu. bagaimana kita bersaing ya dengan mungkin bukan hanya global sekarang, bukan hanya di dalam negeri tapi sudah mengglobal. Iya. Iya, bener banget. Jadi perwujudan dari Career Start Pack ini bakal banyak workshop sesuai dengan kemampuan atau bidang di akuntansi atau ekonomi pembangunan dan juga manajemen. Nah, selain itu juga ada seminar, habis itu ada mentoring 101 untuk bagaimana kita tuh membantu mahasiswa FE untuk mempersiapkan nantinya ketika lulus, biar bisa siap gitu teman-teman ya. Iya, masuk ke Selain dunia itu, kerja. benar. Ini juga masih berkaitan dengan akademik. Di sini kita akan mengadakan program saung belajar. Di situ kita akan membentuk suatu forum, biasa kegiatannya bisa sharing session atau berkaitan dengan membantu teman-teman KMFE dalam mempersiapkan tes TOEFL. Tahu kan? Iya, tes Iya, TOEFL nih. itu Banyak yang masih- belum Itu jadi lulus momok nih. banget tuh, Bener banyak banget, teman-teman. udah semester 7 Iya. baru lulus TOEFL. Iya, Iya. cuma karena apa sih kendalanya belum lulus kuliah. Nah, di sini kita akan membantu teman-teman untuk bagaimana mempersiapkan tes kuliah dengan baik. Mungkin nanti ada kelas-kelasnya untuk membantu gitu ya, Rel ya. Dan juga di Saung Belajar bakal dihadirkan mentor-mentor bagi teman-teman baik di semester berapapun itu yang kesulitan di mata kuliah Betul. untuk mengulang atau mereview materi yang mungkin di kelas belum didalami banget. Iya, mungkin dilupakan misalnya Iya. udah semester 7 lupa nih semester Iya. 1 pelajarannya. Ataupun bagi teman-teman yang bingung kayak gimana penulisan skripsi, Oh, itu bisa hadirkan benar. juga Benar. dan diwujudkan dalam Saung Belajar itu Iya. yang berarti Keren kebermanfaatan banget ya. konkret tadi yang ada Beb. Oke. Terus ada lagi yang nggak kalah penting di sini sebagai badan eksekutif mahasiswa, kita tuh kan sebagai pelayan dan juga penggerak sivitas KMFE. Nah, di sini ada perwujudannya nih melalui program kerja Open Governance. Nah, Iya. di sini kita sebagai badan eksekutif mahasiswa ingin meningkatkan transparansi dan juga akuntabilitas Iya, dari BEM benar. KMFE itu sendiri ya, Rel ya. Yes. Aduh, saking semangatnya guys. Nah, habis itu melalui program unggulan ini kita akan membuka secara luas kepada KMFE untuk bergabung dalam program kerja di BEM. Jadi kita tuh selama ini kurang memberdayakan mahasiswa lain dan Iya. malah lebih ke kepanitiaan itu lebih fungsionalis aja nggak sih, Rel? Iya, Nah, benar sementara banget. dengan itu kita bisa menghadirkan kebermanfaatan yang lebih luas lagi buat KMFE Unsri kayak gitu, Sena. Gimana kalau menurut Sena? Itu menutup kemungkinan nggak sih Kak Apa? di luar BEM organisasi lain dan mungkin kupu-kupu nih bisa disebut Iya, bisa benar itu banget. juga dalam Bisa. program itu. Jadi di sini tuh nggak Rel, nggak bukan jadi menutup diri, Ah, BEM nggak bakal ah. eksklusif. Benar. BEM sesuai dengan visi misi kita, Iya. BEM bakal menjadi rumah bersama. Iya, betul untuk banget. KMFE. Jadi nggak perlu masuk organisasi itu baru ke program kerjanya. Iya, Iya, benar. kita bakal melakukan langsung. open recruitment. Bahkan teman-teman di awal untuk badan pengurusan harian pun kita bakal membuka pintu selebar-lebarnya bagi KMFE untuk join menjadi bagian pengurus dari Benar banget. BEM KMFE. itu Ditunggu sendiri. ya, kalau ditunggu. Rel, aduh udah spoiler banget nih. Menarik kan pasti program unggulan dari kita ini, dimana nggak cuma sekedar omongan, pasti kita berdua memang udah bertekad untuk Iya, mewujudkan benar itu banget, nanti Kak. saat kita terpilih nanti Iya. agar ya untuk apa lagi sih, kita kan hadir di sini untuk memberikan kebermanfaatan Iya, seperti itu. benar banget. Ya bener banget nih Kak, seperti kata Kak Reina kan banyak tuh omongan aja tuh, tapi kan kita nih perlu bukti sendiri tuh. Tapi kita yakin kalau pasangan nomor urut 1 ini pasti bisa merealisasikan, insya Allah ya Kak. Amin, amin, amin. Nah tadi kan itu udah semua Kak prokernya udah Udah. disebutin. Itu ada berapa proker Kak? Kurang lebih itu 9 program kerja dan 2 program unggulan, sorry. Program unggulan. Oh jadi mau tanya nih Kak, kira-kira yang paling berkontribusi besar tuh dan yang paling sulit untuk direalisasikan yang mana sih Kak? Kalau berbicara sulit, kayaknya sejauh ini belum ada karena kami tetap Ada, optimis karena bahwasannya itu optimis, bisa bisa direalisasikan. direalisasikan. Mungkin aku bakal menjelaskan bahwasannya program kerja kami ini memang benar sebuah inovasi baru yang selama ini memang mungkin belum terlaksana atau belum terpikirkan, Ya. tapi kami coba untuk menghadirkan suasana baru. Iya, betul. Bagaimana salah satunya yang paling terbaru ada bagaimana kita mencoba untuk lebih
ke global lah, untuk Iya, internasional iya, main iya. game. Keluar dari zona nyaman Ya, ya itu nggak sih? benar Ya? banget. Nggak hanya di Palembang di Indonesia Nah, tapi di luar negeri itu iya. Kak. Dan juga bagaimana bisa berkontribusi untuk Unsri untuk mewujudkan workplace university itu sendiri. Ya ditunggu ya Kak program-program kerja unggulannya. Ya guys, mungkin itu saja. Nah kami membuka sesi tanya jawab untuk kalian bisa di question box yang ada di IG Rumah Bersama ya Kak. Rumah dot bersama satu. Iya, boleh di komen tuh di question boxnya teman-teman buat kalian yang mau tanya-tanya seputar program kerja dan juga tentang perkuliahan dan lain-lain ya Kak. Ya, mungkin sekian dulu podcast kita pada hari ini. Terima kasih. See you on